kata simbah pun, kata orang pintar tersebut pun di sana ada sosok putri, tapi itu wujudnya wujud siluman babi. Menjalani ritual tersebut, kok setiap apapun barang-barang yang aku jual itu orang menerima, meskipun tak beri harga mahal pun orang itu menerima. Sobat ekspedisi Kang Odeng, kita sekarang kedatangan narasumber yang bernama Mas Aldo. Mas Aldo akan bercerita kisahnya yang pernah melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Karena Mas Aldo waktu itu pelit hutang bank. Assalamualaikum Mas Aldo. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Ini kegiatannya apa Mas? Masih sama seperti dulu, jualan hijauan sayur tiap pagi. Itu ceritanya dari awal gimana Mas? Kok sampai melakukan ritual pesugihan babi itu? Awalnya itu dagangan sepi, banyak kebutuhan, akhirnya pinjam uang ke bank sedikit, lama-lama kok membengkak kebutuhan, jadi pinjaman sampai itu 70 juta. Akhirnya ya mikir terus tiap hari, kebutuhan hidup juga mahal zaman sekarang ini ya. Mikir-mikir cari usaha lain, nggak ada lagi, bisanya cuma jualan. Ya pagi akhirnya kesana kemari tanya teman-teman gimana biar supaya cepat dapat untung. Kok jualan ini semakin lama semakin kok susah, rugi terus, pendapatan kok makin merosot. Akhirnya ya tanya-tanya temen gimana, ada temen yang nawarin gimana kalau cari-cari jalan pintas kan gitu. Akhirnya kepikiran juga sih, setiap malam ya mikir-mikir dari ucapan temanku yang harus cari jalan pintas saja biar enak kan gitu. Akhirnya ya mikir, lama-lama kok langsung pengen ikutan seperti itu, seperti temanku yang cari-cari jalan pintas juga. Akhirnya tak datangin lagi temanku itu yang ngobrol-ngobrol itu, yang ngasih saran untuk cari jalan pintas, tak suruh nunjukin di mana kan gitu. Akhirnya dikasih tahu juga, ditunjukin tempatnya di daerah Banyuwangi ada katanya gitu ya. Selang beberapa minggu diajak ke sana, diajak ke tempatnya. Sesampainya ke tempat orang pintar itu, akhirnya saya bercerita banyak tentang masalah keuangan, masalah dagangan kok semakin merosot, masalah hutang-hutang semakin banyak, rumah tangga pun hancur. Akhirnya minta solusi lah sama orang pintar tersebut. Semua keluhan udah tak ceritain kepada orang pintar tersebut. Akhirnya
orang pintar tersebut ngasih solusi, suruh melakukan sebuah ritual. Ya mohon maaf untuk nama orang pintar ini nggak bisa saya sebutin soalnya privasi. Dan setelah di tempat orang pintar itu saya diberikan solusi untuk menjalani suatu ritual, dan akhirnya saya setujui ritual itu. Semua persyaratan sudah saya setujui semua, seperti menyiapkan kemenyan, dupa, terus lilin merah lilin merah, dan kain kafan untuk tempat duduk saya, untuk melakukan sebuah ritual. Dan dianjurkan untuk ritual di rumah saya sendiri. Sepulang dari rumah orang pintar tersebut, saya dikasih syarat-syarat dan persyaratan itu saya sanggupi semua untuk menjalani ritual 40 malam puasa melek, tapi nggak puasa makan dan minum, cuman puasa melek aja, nunggu lilin tersebut. Terus apa aja Mas sesaji untuk melakukan ritual tadi Mas? Ada tok bakal seperti bunga-bunga gitu, terus ada lilin juga, lilin tapi yang lilin khusus lilin merah, terus ada pisang raja juga, ada dupa, ada kemenyan, ada juga kain kafan buat tempat duduk saya, dan ada lagi jenang katul itu, dan sama lagi ada jenang ketan hitam. Terus diberi mantra-mantra lah untuk dibaca selama semalam, gak boleh putus, dan itu berulang-ulang sampai 40 malam. Terus setelah melakukan ritual 40 hari itu, apa Mas itu bisa berubah menjadi babi atau gimana itu Mas? Belum, waktu itu belum berubah menjadi babi, itu udah ritual selesai 40 harinya. Jadi ya kalau masih ritual awal-awal itu ya biasalah, cuman nunggu lilin sambil baca-baca mantra itu setiap malamnya, gak putus pokoknya. Dan selama 40 hari itu saya belum kerja, masih jalanin ritual terus gitu dah. Setelah 40 hari ritual melek itu selesai, saya datang lagi ke rumah orang pintar tersebut untuk menanyakan ini masih ada ritual lagi apa enggak. Dan ternyata orang pintar tersebut menganjurkan untuk membuang sesajen yang telah dipakai untuk ritual saya tersebut, untuk membuang ke tempat yang angker. Dan saya tanyakan, Mbah, ini seperti alat-alat ritual ini mau dibuang ke tempat yang angker yang di mana? Dan Mbah menunjukkan untuk membuang ke alas Purwo sana. Dan setelah bertanya-tanya tersebut, saya langsung pamitlah beberapa lama dari rumah mbahnya tersebut, orang pintar tersebut. Saya pamit untuk melaksanakan perintah orang pintar tersebut untuk membuang kemenyan tadi, alat-alat ritual tadi, ke tempat yaitu yang ditujukan orang pintar tersebut, ke alas Purwo. Dan kata simbah pun, kata orang pintar tersebut pun, di sana
ada sosok putri, tapi itu wujudnya wujud siluman babi. Ya percaya nggak percaya sih ya, namanya orang awam, yang tahu kan ya orang pintar tersebut, ya tak laksanain aja semua itu. Dan sesudah membuang semua alat-alat ritual itu, kembalilah aku ke tempat simbahnya itu untuk menanyakan apa proses selanjutnya. Dan pesan simbah itu, lilin itu gak boleh mati setiap malamnya. Dan sesudah itu semuanya, mulailah aku berjualan lagi seperti biasa, aktivitas berjualan itu. Dan waktu itu pun sisa uang itu tinggal 200 untuk belanja sayur-sayuran. Ya cukup lah, sementara dikit belanjanya, modal dikit ya. Modal saya itu ada 200.000, dan saya mulai lagi jualan lijoan itu jam 3 lah, mulai berangkat ke pasar. Terus sampai selesai belanja-belanja, mencukupi jualan tersebut, akhirnya saya mulai keliling antar desa-desa lah untuk menjual dagangan. Tapi ya syukur lancar-lancar aja, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya sebelum melakukan ritual itu susah banget, mau jualan selalu ditawar, tapi setelah itu kok selesai menjalani ritual tersebut, kok setiap apapun barang-barang yang aku jual itu orang menerima, meskipun tak beri harga mahal pun orang itu menerima. Dan dari modal 200 tersebut itu loh, bisa menghasilkan keuntungan yang besar, sampai itu 2 juta waktu itu, padahal cuma modal 200. Setelah itu setiap harinya itu aku menambahin modal, semakin tak tambahin modal semakin enak, dan keuntungan pun semakin banyak. Dan ya sempet lah, dari motor, jualan pakai motor, akhirnya bisa beli pickup. Akhirnya jualan pakai pickup itu semakin laris, semakin wah rame lah pembeli, lancar usaha. Akhirnya bisa kebeli rumah, bisa kebeli, menutupin hutang-hutang yang dulu pernah pinjam ke bank sampai 70 juta, itu pun udah aku lunasin semua. Bisa beli mobil baru, membagikan keluarga. Ya pokoknya hidup itu berlimpah ruah lah, masalah harta itu. Dan selama 1 tahun itu aku udah enak lah hidup sama istri, sama anak, itu enak sekali guys. Jadi orang kaya lah. Dulunya kayak gimana, kekurangan, sampai rumah tangga pun hampir berantakan. Dan tak hitung-hitung itu 1 tahun itu penghasilan itu sampai 7 miliar itu. Ya bersyukur banget melihat anak-anak, istri senang. Dan setahun itu pun usahaku nggak jualan lagi dah, mulai merintis usaha-usaha lainnya, mulai dari beli-beli sawah, beli truk buat ekspedisian itu. Dan ya mulai terlena lah dalam kehidupan kemewahan dunia lah. Dan waktu itu aku pergi ke Surabaya sama
keluarga liburan niatnya. Cuman pas ada satu hal yang lupa itu dari pesan Simbah, kalau lilin itu nggak boleh sampai mati. Nah, pas sesampai Surabaya itu mulai keinget, waduh, akhirnya buru-buru pulang dah. Buru-buru pulang, sesampai di kamar ritual itu untuk mau nyalain lilin, ternyata di situ tuh ada seekor babi, tapi itu besar sekali, seperti seukuran sapi. Jadi akhirnya kaget saya, saking kagetnya itu saya pingsan, dan setelah pingsan itu nggak tahu lagi, bangun-bangun udah pagi. Mas Aldo, dari ritual tadi itu apa ada efeknya? Oh, maaf ya Mas ya, kalau untuk itu selanjutnya nggak berani aku cerita Mas. Soalnya ya maaf Bang Mas, kalau kelanjutannya nggak berani nyeritain lagi aku. Kenapa Mas nggak berani cerita? Ya maaf banget Mas, maaf sekali nggak berani ceritain. Enggak, dari sampean habis bangun, habis pingsan pagi itu Mas, ada sesuatu tumbal kah, apa keluarga meninggal, apa ada sesuatu yang membuat Mas nggak bisa cerita? Itulah Mas, makanya itu aku nggak berani cerita banyak-banyak lagi, ini cukup segitu aja lah cerita saya. Mohon maaf Sobat Ekspedisi Kang Odeng, narasumber kita cuma bisa cerita segitu ya, karena ada privasi mungkin di dalamnya itu. Terima kasih Mas Aldo atas waktunya dan mau cerita tentang pengalamannya. Ya, Mas. Kami dari tim Ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.